anak-anak, jumpa lagi di channel YouTube Miss Marley. Hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Di sini kita akan belajar lagi ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pembelajaran 1 subtema 4. Hari ini kita akan lanjutkan menjadi subtema 2, subtema 4 khusus pembelajaran 2. Oke, Miss akan share screen, yaitu mengenai pembelajaran 2. Oke, pembelajaran 2 di sini kita akan belajar mengenai proses pembuatan gula. Siapa tuh yang suka makan gula? Yo, hujan-hujan, dingin-dingin, cocoknya minum teh. Minum teh hangat. Teh hangat itu kurang nikmat kalau tidak dimasukkan gula. Gula di sini kita akan belajar cara pembuatannya dan apa proses yang terdapat di dalam pembuatan gula. Di bukumu di halaman 99 kamu akan belajar tentang proses pembuatan gula. Ya, proses pembuatan gula tersebut diawali dengan gula berasal dari tebu. Kan, tebu tersebut mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkannya gula. Tahapan-tahapan itu adalah proses awal, pengolahan awal, penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengeringan serta pendinginan. Jadi kita bahas satu-satu ya. Tahap pengolahan awal dilakukan dengan memilih tebu yang memenuhi syarat. Ada syarat-syarat pengolahan tebu. Tidak boleh busuk, tidak boleh dia hancur. Kemudian yang kedua, tahap penggilingan. Yang tujuannya itu untuk memeras air tebunya supaya dapat sari tebunya yang disebut dengan nira. Yang ketiga, tahap pemurnian. Tujuannya untuk menyaring kotoran-kotoran yang ikut ketika penyaringan air tebu. Kemudian tahap penguapan yaitu bertujuan agar nira yang cair tadi menjadi lebih kental. Kemudian tahap kristalisasi yang dilakukan dengan cara memasukkan nira yang kental ke dalam sebuah wadah. Dan kemudian dipanaskan hingga menguaplah benda-benda cairnya, air-airnya, kemudian terjadi pengkristalan atau pengentalan lebih dalam kategori pembekuan. Kemudian diadakan pemutaran. Tahap pemutaran dilakukan untuk memisahkan kristal dari larutan yang masih menempel. Tahap akhir yaitu pengeringan dan pendinginan. Kristal gula yang telah kering kemudian ditampung ke dalam wadah yang lebih besar. Selanjutnya kristal gula tersebut ditimbang dan dikemas. Itu di dalam proses pembuatan gula ini kita menemukan dua perubahan wujud, yaitu menguap dan membeku. Mengkristal itu berarti membeku. Jadi dari pembelajaran pembuatan gula kita sudah belajar perubahan wujud secara buatan manusia, bukan secara alami, karena yang melakukannya adalah manusia. Di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 1, kita lihat perubahan alam, perubahan wujud yang ada terjadi itu secara alamiah. Di pembelajaran 2, kita lihat perubahannya secara buatan manusia. Ya, karena gula itu dibuatnya melakukan 8 tahapan, otomatis yang mengerjakannya bukan satu orang. Bisa kewalahan dong kalau cuma satu orang yang mengerjakan. Makanya dibutuhkan beberapa pekerja, bisa sampai 8 pekerja atau 5 pekerja. Semua pekerja tersebut harus tolong-menolong untuk menciptakan suatu persatuan. Sama dengan halnya membuat gula, kita akan membutuhkan tolong-menolong. Membantu orang tua di rumah, kamu kan sebagai seorang siswa, kamu juga membantu orang tua kamu di rumah. Membantu orang tua kamu di rumah bisa berbentuk menyapu rumah, menjaga adik, membantu ayah mencuci mobil, itu juga termasuk tolong-menolong. Tolong-menolong di sini manfaatnya untuk menumbuhkan persatuan. Persatuan itu apa, Miss? Persaudaraan, rukun tetangga, ramah dengan tetangga, menciptakan silaturahmi yang baik satu dengan lainnya. Apalagi contoh tolong-menolong, yuk kita lihat di gambarnya. Yaitu membantu nenek membawa barang, membantu adik belajar,
memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Jadi sini Miss mau bahas satu persatu. Menolong nenek membawa barang. Nenek kan sudah tua. Orang tua kalau kamu bantu membawa barang yang semampu kamu, itu juga termasuk tolong menolong. Membantu adik, misalnya orang tuanya lagi sibuk. Adiknya butuh untuk dibimbing ketika belajar. Kamu juga bisa melakukannya. Dan yang ketiga, ketika memberikan sumbangan kepada teman-teman kamu yang membutuhkan, contohnya temannya mengalami kemalangan, rumahnya tertimpa longsor. Kamu bisa bantu dia dengan memberikan makanan secukupnya, pakaian yang layak pakai, dan bisa membantu membangun tenda secara gotong royong. Ya, selain membantu orang tua di rumah, membantu ini juga bisa dilakukan dalam permainan. Permainan yang beranggotakan lebih dari satu orang. Contoh permainan yang pernah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya di subtema 3 yaitu sepak bola. Anak-anak pasti suka yang sepak bola. Di sepak bola terdapat satu gerakan, yaitu gerakan menggiring. Apa itu menggiring? Gerakan menggiring adalah gerakan membawa bola dengan menggunakan kaki sampai ke gawang. Gawang itu tempat golnya bola. Kalau bola masuk ke gawang, jadilah gol. Gitu. Gerakan menggiring itu ada 3 bagiannya, yaitu menggiring bola dengan kaki bagian luar, menggiring bola dengan kaki bagian dalam, dan menggiring bola dengan punggung kaki. Ya, jadi di sini kita sudah mempelajari 3 muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, PKN, dan PJOK. Bahasa Indonesia kita sudah belajar perubahan wujud di alam mengenai proses pembuatan gula yaitu penguapan dan membeku. Di yang bagian muatan pelajaran PKN kita sudah belajar sikap tolong-menolong antar sesama dan juga sikap menolong-menolong dalam kehidupan di rumah. Yang ketiga kita sudah belajar cara-cara menggiring bola dengan kaki pada permainan sepak bola yang dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Menggunakan kaki yang bagi dalam, luar, dan punggung kaki. Untuk latihannya sendiri di Ayo Berlatih, kamu akan dikirimkan jawabannya dan kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Dengan seperti ini, sekian kata dari Miss. Terima kasih sudah menonton channel Miss Marley. Sampai ketemu di channel berikutnya. Semoga semua kita terlindung dalam rahmat Tuhan dan tidak terkurang satu apapun. Bye-bye semua. Sampai jumpa lagi. See you later. Bye-bye all.